Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, diberi kesehatan gitu. Ilmu yang kita dapatkan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat, kira-kira gitu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Salma yang sudah hadir ya di pertemuan Google Meet di pagi hari ini. Nah, Mbak Salma dan juga mungkin teman-teman yang nanti ikut menyimak melalui YouTube ya, saya ingin menyampaikan bahwa ini insya Allah pertemuan keempat ya, betul ya Mbak Salma ya? Keempat apa kelima? Keempat seingat saya. Ini kawan dia 4. Ya, keempat itu. Nah, mata kuliah kita itu sebetulnya ada 4 ya. Kemarin sudah sempat saya sampaikan. Ada kurikulum, ada media pembelajaran, ada ulumul Quran, lalu ada lagi namanya geografi gitu ya, kira-kira gitu. Nah, tapi dari keempat itu kemarin sudah sempat saya sampaikan bahwa yang paling dekat penggunaannya di sekolah itu menurut saya adalah kurikulum ya. Jadi untuk porsi kurikulum kemarin itu saya perbanyak insya Allah begitu. Nah, tapi kalau kurikulum terus kan nanti juga bosen ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan sedikit masuk ke topik media pembelajaran begitu Mbak Salma ya. Jadi media pembelajaran ini juga sangat relevan begitu ya. Maka di kesempatan hari ini pertemuan keempat kita akan membahas tentang media pembelajaran. Sebentar. Oke. Oke. Tampak nggak Mbak ini Mbak slide-nya? Iya, nampak. Udah kelihatan ya? Nah, Iya. jadi mata kuliahnya atau topiknya begitu aja ya biar mudah dipahami. Itu adalah media pembelajaran SD ya. Insya Allah ada sekitar 5 materi nanti Mbak untuk media pembelajaran itu sendiri gitu ya. Sekali lagi polanya sama gitu. Kita membuat rekaman video seperti ini mungkin tidak terlalu lama, tidak masalah begitu ya. Tapi mungkin agak banyak begitu. Jadi untuk topik media pembelajaran itu sendiri mungkin nanti ada 4 atau 5 tayangan gitu ya, 5 video gitu, 5 postingan kira-kira gitu di YouTube-nya nanti gitu. Nah, yang pertama tentu karena kita mahasiswa ya, jadi harus ada ya sedikit banyak hal-hal yang sifatnya teoritis ya Mbak Salma gitu. Jadi jangan sampai hafalan semua begitu ya, atau mungkin langsung ini ke media itu adalah itu atau contoh-contoh, bukan begitu. Nanti harus ada dulu teorinya. Makanya di sini saya sampaikan sedikit topik tentang hakikat, landasan dan kedudukan media gitu ya. Media pembelajaran supaya kita tahu kalau menggunakan media pembelajaran di sekolah itu sebenarnya untuk apa gitu. Posisinya di mana gitu. Dengan kita tahu itu gitu, maka kita akan insya Allah ya menggunakan media itu dengan tepat begitu, tidak sembarangan gitu maksud saya ya. Sebentar, ini saya coba saya full screen kan bisa apa enggak ya kira-kira ini. Apa namanya, safarinya ini ya. Kok enggak full screen? Sudah tampak sih ya, tapi kan kalau bisa full screen kan lebih bagus. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa nih ya. View. Sudahlah, enggak apa-apa Mbak ya. Yang penting kelihatan gitu. Oke.
Next. Nah, di capaian di mata kuliah ini ada namanya capaian pembelajaran ya, yaitu CPMK, Mbak Salma ya. Nah, ini khusus di bab 1, dan insya Allah ada 4 atau 5, saya agak lupa ya, saya 4 atau 5. Mahasiswa calon pendidik dibekali paradigma konseptual dasar yang kokoh sebelum merancang media pembelajaran di SD. Jadi konsepnya, teorinya itu bagaimana sih media pembelajaran gitu. Jadi kita nanti nggak asal buat gitu loh Mbak, maksudnya ya. Ini yang di ini. Nah, guru profesional tidak sekedar membuat media yang lucu, melainkan media yang desain berdasarkan landasan pedagogis ilmiah. Ya, jadi media yang nanti akan kita buat, yang akan Mbak Salma buat itu jangan sampai yang penting menarik tok, ya, lucu tok, membuat mereka tertarik. Nah, itu penting, itu harus sih. Tapi jangan hanya itu gitu. Oke, bismillah. Kalau kuliah sama saya sambil makan, minum enggak apa-apa gitu, santai aja gitu. Nggih, Pak. Eh Ini yang sebelah kanan ini penguasaan teoritis. Mampu mendiferensiasikan konsep sumber belajar, alat peraga dan media pembelajaran. Nanti apa? Nanti akan dibahas itu ya. Yang kedua, konstruksi landasan, menganalisis urgensi media berdasarkan teori perkembangan kognitif dan teori komunikasi. Nah, tapi yang paling penting itu Mbak Salma, banyak saat ini guru itu menurut menurut pengalaman ya, mungkin ketemu itu, yang hanya mohon maaf mengejar bagaimana supaya kelas saya seru gitu. Kelas saya rame gitu ya, atau mungkin disenangi murid dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah itu boleh? Ya boleh sekali, malah kalau bisa harus itu. Jangan hanya itu gitu, jangan berhenti di situ gitu. Jadi selain kita perform sebagai guru itu disenangi murid, tapi isinya juga ada gitu. Nah, ini penting itu di situ ya. Karena ya tujuan kita mengajar itu bukan sekedar membuat mereka happy-happy ya, seneng lonjak-lonjak, bukan sekedar itu, tapi ada sesuatu yang kita tanam di situ. Kalau kita di lembaga keislaman, bahkan yang ditanamkan itu bukan sekedar bukan sekedar pengetahuan ya, kalau guru SD matematika, IPA gitu ya, IPS misalnya, bukan sekedar itu, tapi yang kita tanam juga kaitannya dengan akhlak begitu ya, kaitannya dengan ibadah gitu. Jadi kita punya misi di situ. Jangan sampai kita sebagai guru ini sama sekali tidak punya misi terkait keislaman. Itu jangan sampai begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Masalah verbalisme, apa sih sebetulnya verbalisme itu? Yaitu kondisi di mana siswa mampu mengucapkan kata-kata atau istilah akademis dengan lancar, namun tidak memahami arti, visualisasi, dan implikasi nyata dari konsep tersebut. Nah, ini salah satu contoh Mbak Salma, kalau pembelajaran itu terlalu teoritis tanpa visualisasi. Ini kalau orang fisika tahu betul ini ya, sering lah mengalami begitu. Kalau Mbak Salma dulu pernah belajar fisika, ada kecepatan gitu ya. Oh ya, terus tanya kecepatan itu apa? Lah itu bingung. Ada percepatan itu apa? Oh, bingung. Ya, pokoknya roh. Nah itu namanya verbalisme ya. Tapi kalau dia paham gitu, enggak bisa berkata-kata masih mending ya. Tapi yang dimaksud di verbalisme di sini tuh enggak memahami belas itu artinya gitu. Mengucapkan statement tapi artinya bener-bener enggak ngerti. Nah, dampaknya apa kalau terjadi verbalisme pada anak SD? Ada istilah pseudo understanding ya. Pseudo itu bayangan ya, atau bayang-bayang gitu ya. Pemahaman semu atau semu juga bisa ya. Yang hanya bertahan hingga ujian
selesai ya kan. Banyak, mungkin saya sendiri juga dulu pernah mengalami ya, sekolah gitu, diinget-inget apa yang dijelaskan oleh gurunya, setelah ujian selesai materinya lupa sudah. Mospro hilang begitu saja, itu juga pernah itu ya. Kemudian rote learning, kebiasaan menghafal teks tanpa melatih penalaran kritis, hafalan ya. Indonesia merdeka tahun 1945. Apalagi kalau IPS itu kadang penyerangan Bandung Lautan Api terjadi pada tahun berapa gitu ya. Ya, itu namanya hafalan ya. Apakah hafalan itu boleh? Boleh gitu. Tapi jangan berhenti hanya di hafalan. Kuncinya itu di situ, Mbak ya. Jangan hanya berhenti di hafalan terus waste, itu jangan. Harus ada kelanjutannya lah kalau bahasa saya. Lalu ada istilah yang ketiga ini namanya kognitif fatigue. Anak mudah jenuh karena otak dipaksa memproses simbol tanpa rupa, sesuatu yang sifatnya abstrak ya, tidak terlampau diketahui. Nah, itu repot. Ini kita masih membicarakan tentang kenapa apa namanya media itu penting ya. Karena kalau nggak ada media ya hal seperti ini rawan sekali terjadi begitu. Oke. Mengapa harus media ini? Konkretisasi kok konsep ya, supaya apa yang disampaikan itu ke anak-anak itu konkret ya, bukan masih abstrak gitu. Misalnya Mbak Salma mengajar tentang apa namanya? Itu sudah ada belum ya? Pembagian misalnya Mbak ya. Pembagian itu jangan sampai kita ngajar pembagian tuh pokoknya apa namanya? Pembagian tanpa ada semacam apa namanya ya? Media yang memberikan gambaran sebetulnya dibagiku gak diapakno sih gitu. Ya. Kan biasanya orang pakai kue gitu kan, bisa kuenya 1 dibagi 4, oh dapatnya jadi segini, bisa kayak gitu ya. Itu salah satu manfaat ketika kita bicara media. Saya itu pernah Mbak Salma mengajar itu ya, tentang penjumlahan kecepatan persatuan waktu per detik itu. Itu sebetulnya mau mengajarkan kalau di fisika itu konsep percepatan. Itu muridnya enggak ngerti-ngerti gitu ya. Nah, baru setelah saya bawa ke ranah konkret ya, itu mereka jadi paham gitu. Waktu itu saya sampaikan sepeda motor itu. Sepeda motor digas itu ya. Akhirnya dia bisa membayangkan, oh percepatan itu ternyata seperti itu. Ya, itu juga termasuk media. Yang kedua, ini yang tengah nih, keterlibatan sensorik ya. Jadi merangsang lebih dari satu indera. Jadi upayakan nanti kalau membuat media pembelajaran itu untuk indera penglihat yaitu mata, tampilannya eye catching ya, menarik gitu. Untuk suara mungkin ya dibuat ada suaranya. Lalu apa ya, semacam-macam lah pokoknya lebih dari satu macam indera yang kita fasilitasi dengan media pembelajaran itu. Untuk apa? Menciptakan retensi memori jangka panjang. Jadi eling itu dawa ya, gak mudah lupa gitu. Yang ketiga, yang paling kan pembangkit motivasi, membangkitkan rasa ya, ingin tahu, intellectual curiosity siswa sejak menit pertama. Wah, jadi kalau lihat medianya bagus, siswanya tertarik tuh. Kalau sudah tertarik, ya insya Allah dia nggak, kalau diajar ya nggak rame gitu ya, nurut gitu. Sorry. Oke, next ya. Diferensiasi 3 konsep ini ya, yaitu contohnya ada bahan baku gitu ya. Nah, ini yang di atas coba kita baca dulu. Seringkali guru mencampur adukkan istilah ini ya. Seringkali orang mencampur adukkan antara sumber belajar, alat peraga, media pembelajaran. Padahal ini enggak seperti itu.
Sumber belajar itu apa? Sumber belajar itu segala sesuatu yang mengandung informasi atau daya untuk dieksplorasi, sifatnya pasif hingga didekati pembelajar. Itu kalau sumber belajar. Kalau alat peraga itu alat fisik yang digunakan untuk mendemonstrasikan konsep struktural. Sangat bergantung pada penjelasan langsung dari guru. Karena alat peraga itu nggak bisa ngomong sendiri. Nah, kalau media pembelajaran itu adalah wadah instruksional pembawa pesan pembelajaran yang dirancang mandiri untuk memicu interaksi aktif siswa. Jadi lebih kompleks ya kalau kita bicara media pembelajaran itu, Mbak, itu. Macam-macam bentuknya itu macam-macam nanti. Yang intinya membawa pesan pembelajaran yang dirancang untuk memicu interaksi aktif siswa. Jadi mengaktifkan siswa. Paling gampang sebagai contoh apa? Ya LKPD misalnya gitu ya. LKPD yang bagus itu benar-benar membuat siswa tertarik ya untuk mengerjakan itu. Eksplorasi sumber belajar. Nah, kita bicara ini, tapi ini mungkin nggak usah terlalu lama, nggak apa-apa nih. Sumber belajar itu tidak terbatas pada buku cetak saja. Ya, ini saya ingatkan lagi. Ya, jangan sampai kita nanti ada pertanyaan lagi untuk materi ini pakai buku apa ya? Nah, jangan sampai gitu ya. Untuk ngajar kelas ini pakai buku apa ya? Jadi buku itu salah satu sumber belajar saja. Yang mendesain ya kita. Nah ini by design yang kanan atas itu ya, sengaja dibuat untuk keperluan pembelajaran terstruktur. Ya, misalnya e-book, lembar kerja, gitu-gitu ya. Itu namanya sumber belajar. Atau by utilization ya. Sudah ada di alam, kita tinggal memanfaatkan. Nah, misalnya begitu. Apa misalnya? Ya kalau misalnya berkaitan dengan geografi, medianya bisa dengan kita jalan-jalan ke pegunungan gitu ya. Nah, yang kuliah jurusan geografi itu beberapa kali saya lihat ada kegiatan seperti itu ya. Atau kalau mata pelajaran sejarah gitu ya, mengunjungi museum gitu ya. Nah, itu termasuk utilization ya, memanfaatkan apa yang sudah ada di alam gitu atau di lingkungan kita gitu. Nah, apa sih fungsinya alat peraga itu gitu ya? Alat bantu visual. Jadi visual ya harus ada visual. Alat peraga kok nggak visual itu namanya bukan alat peraga ya. Ingat tadi sumber belajar ini alat peraga ya. Jadi ini konteksnya kita sedang mendiferensiasikan atau membedakan. Orang itu biasanya Mbak Salma dikatakan paham itu kalau tahu bedanya. Nah, itu ya. Nah, karena ini juga begitu dalam rangka supaya kita tahu perbedaan antara sumber belajar, alat peraga dan media pembelajaran gitu ya. Membantu melatih keterampilan motorik halus dan spasial anak, itu salah satu contoh saja gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Lalu ini yang dimaksud dengan media pembelajaran ya. Nah, di sini disampaikan media pembelajaran itu punya 3 sifat fisik istimewa ya. Yang pertama, mampu merekam, menyimpan, melestarikan dan merekonstruksi suatu peristiwa masa lalu. Misalnya sifatnya fiksatif ya. Rekaman video proklamasi lah atau apa ya. Dokumenter dan lain sebagainya gitu. Manipulatif, mampu mempercepat atau memperlambat peristiwa yang membutuhkan waktu lama. Nah, jadi kalau di fisika itu gerak itu kalau dipotret kan jadi dipotret yang cepat ya. Atau kalau bahasa media itu media HP kita tuh pakai slow motion gitu ya. Itu bisa diketahui lintasannya misalnya kayak gitu. Ya. Nah, yang ketiga sifatnya distributif, mampu menyebarkan informasi secara konsisten pada banyak siswa tanpa batasan ruang dan waktu. Gitu. Nah, itu media pembelajaran ada juga yang nanti digital ya. Oke.
Ini matriks komparasinya ya. Eh, bisa di screenshot gitu mungkin kalau yang di YouTube atau di mana gitu ya. Ini. Tapi difahami saja juga sudah cukup sebetulnya ya. Memahami tentang media pembelajaran atau peragaan dan sumber belajar. Supaya nggak silih gence gitu kalau bahasanya orang Jawa ya. Tumbang tindih. Nanti kecampur-campur ya. Alat peraga dianggap media, media dianggap peraga gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Oke, nah landasan psikologi dan pedagoginya apa? Ini disampaikan. Memahami struktur kognitif anak SD adalah prasyarat utama sebelum menentukan jenis media yang akan digunakan. You don't teach subject, we teach children. Itu disampaikan. Kita tidak mengajar subjek itu mata pelajaran ya. Tapi kita ngajari murid gitu ya. Nah, ini ada 3 teori kognitif yang ini bisa dikatakan teori kognitif yang populer Mbak Salma ya. Dan yang lain juga. Mohon maaf ya karena yang hadir ini masalah sementara ini masih Mbak Salma saja. Teori kognitif Piaget itu namanya Piaget bacanya ya, tulisannya Piaget gitu. Tapi bacanya itu Piaget. Transisi fase praoperasional menuju operasional konkret. Nanti ada kok penjelasannya. Yang kedua adalah teori representasi Brunner. Yang ketiga adalah Vygotsky gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Mbak Salma masih on di sini? Nggih, tasik, Pak. Nah, Tasik 5. supaya nanti 2 arah ya dan Nggih. supaya seru juga. Coba ini sudah ada penjelasannya, nanti kita akan bandingkan. Coba Mbak Salma mungkin bisa browsing dulu gitu ya atau baca-baca dulu tentang apa sih teori kognitif Piaget, teorinya Brunner sama teori Vygotsky ini. Sebentar aja saya berikan waktu mungkin 10 menit gitu ya. Nggih, Coba iki kula dibaca-baca. tulis Kenapa? riyen. Nggih, kula tulis riyen. Ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa kok Mbak. Ini supaya kita ini aja kok sebetulnya. Nanti sampean sampaikan, oh teori Piaget itu kayak gini, Brunner itu kayak gini, Vygotsky itu kayak gini. Kenapa saya Nggih. minta gitu? Nanti ada jawabannya di belakang ya. Nah, gitu. Nggih. Jadi 10 menit ya, Pak ya. Nah, Nggih, ini nggih, Pak. nggak saya keluarkan kok. Ini saja saya diamkan saja di sini ya. 10 menit mulai Nggih. dari sekarang coba. Yuk. Ya, saya oke. Gimana, Pak? Bisa di-spill singkat tadi yang sempat dipahami apa tentang Piaget atau ditulis Piaget sini. Terus Brunner, terus Vygotsky ini, Pak. Bila seperti apa? Ya. Vygotsky gimana? Hmm. Ya nggak apa-apa, maksudnya sebisanya nggak apa-apa. Ini supaya nanti kenapa begini ada berita. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, ini namanya James Piaget ya. Nah, tulisannya Piaget gitu tapi bacanya Piaget. Nah, itu kalau kita bicara anak SD ya kira-kira usianya 7 sampai 11 tahun ya Mbak Salma ya. Coba ini ada tulisan golden rule di sini. Jangan pernah mengajarkan rumus matematis murni kepada siswa kelas rendah tanpa didahului manipulasi benda nyata. Nah, itu kita nggak boleh tuh mengajarkan tiba-tiba rumus jebret gitu ya. Tapi kadang yo ada aja yang mengajarkan seperti itu, makanya kita yang
sudah tahu ini kita kurangi gitu ya. Nah, apa sih karakteristiknya gitu ya? Eh, ini karakteristiknya ya. Reversibility, memahami alur bolak-balik. Jadi butuh media yang bisa bongkar pasang. Bongkar pasang dalam ini bukan konteksnya medianya mainan bongkar pasang itu bukan gitu ya. Tapi yang bisa menjelaskan. Misalnya kalau orang zaman dulu sederhana itu menggunakan lidi, tahu Mbak ya. Lidi basa Jawa ini apa? Sodo. Nah, itu kan ya. Nah, itu untuk mengajarkan penjumlahan misalnya gitu ya. Oh, 4 tambah 4 tambah 4. Nah, lidinya 4. Habis itu kan dalam tanda kutip dibongkar lagi kan bisa. Di dicampur lagi. Sekarang bukan 4 tambah 4 tambah 4, sekarang 5 tambah 5 tambah 5 kan bisa itu. Jadi seperti conservation ya, pemahaman bahwa volume air tidak berubah meski wadah berbeda, itu contohnya ya. Jadi kalau kita mau memahamkan tentang sifat-sifat zat cair misalnya gitu, ya kita kasih tahu. Oh, kalau air itu sifatnya mengikuti wadahnya. Itu anak SD bingung loh, maksudnya piye gue gitu kan ya. Nah, jangan hanya diceritakan, tapi dihadirkan di situ ya. Ya kalau zaman sekarang paling gampang beli aja air mineral gitu ya, yang mereknya Le Mineral misalnya sama Aqua sama Club gitu. Bentuknya kan beda-beda tuh sama Cleo mungkin ya. Beli aja yang sama-sama 600 mili. Sama-sama 600 mili tapi bentuknya beda-beda nih. Ini buktinya. Nah, itu juga sudah mengajarkan ini ya, mengkonkretkan karena anak SD itu rata-rata masih berpikir konkret. Makanya kita kadang kalau SD kadang anak SD itu bertanya tentang Bu gitu ya atau Mbak atau Kak gitu ya mungkin Allah itu apa sih gitu ya? Allah itu siapa sih gitu ya. Nah, kita kan suka bingung ya menjelaskannya gitu loh, jangan dibuat bingung ya, jelaskan yang bagi dia itu sesuatu yang konkret gitu, yang bagi dia itu mudah dipahami, Mbak Mbak siapa Mbak 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 Salma gitu ya. Oh, Allah itu yang menciptakan kita semua. Nah, itu sederhana. Oh, yang menciptakan ya ini. Atau oh itu loh yang menciptakan matahari, yang menciptakan gunung gitu. Itu kan sesuatu yang konkret itu. Kalau kita jelaskan sifat-sifatnya wujud kidam bako, bingung nanti mereka itu ya. Terus bingung woy, gitu. Jadi kita bawa ke operasional yang sifatnya konkret. Nah, itu kalau kita bicara biase itu ya. Jadi yang kedua itu adalah Brunner ya. Kalau di Brunner ini ada 3 tahapan belajar ya. Yaitu fase pertama namanya enaktif atau tindakan ya, siswa memanipulasi benda konkret secara langsung. Nah, itu kan gampang. Oke, mana buah apel, nah, dipegang gitu. Jadi yang paling mudah, paling gampang gitu ya. Oh ini loh tomat, oh ini loh lombok gitu misalnya gitu ya. Jadi bener-bener tahu itu opsi terbaik itu kalau untuk SD gitu ya. Atau yang kedua, fase yang kedua itu visualisasi representasi. Ini mulai bendanya nggak ada tapi ada gambarnya. Itu oh iya iya ya. Berarti ini levelnya sudah agak naik sedikit gitu. Lalu yang berikutnya adalah simbol bahasa. Gitu. Ini sudah nggak ada gambar nih, misalnya gitu ya. 4 gitu. Misalnya punya 4 buku tulis, 4 buah apel. Ya. Tapi bukan gambar apel itu, tapi angka 4 gitu dan tulisan apel. 4 apel gitu misalnya gitu. Jadi ngajari anak itu nanti di situ. Nah, saya punya pertanyaan menarik sebetulnya Mbak Salma ya. Kan tadi disampaikan bahwa operasional konkret itu usia 7 sampai 11 gitu. Eh mungkin nggak ya ada anak yang usianya di atas itu gitu. Tapi level belajarnya itu masih operasional konkret itu. Kalau nggak dikonkretkan nggak bisa. Ada nggak kira-kira? Nah, betul. Betul sekali. Memang banyak. Lah itu PR-nya kita tuh di situ gitu ya.
PR-nya tuh di situ. Jadi terkadang kita itu melihat anak-anak didik kita itu mengalami keterlambatan kognitif gitu. Nah, itu tantangan gurunya itu di situ Mbak Salma sebetulnya, ya. Dan itu saya kok belum ketemu suatu formula yang ya tiba-tiba jebret langsung bisa gitu, kok saya belum nemu. Rata-rata solusinya kalau ketemu murid yang seperti itu tuh gimana? Ya ditelateni, ditelateni, diulang lagi, basicnya diterangkan. Tapi kalau seperti itu biasanya guru itu tantangannya masalah waktu ya gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya kalau di Al-Hikmah itu selalu menekankan, kamu kalau jadi guru nanti gitu ya, jangan hanya berpikir kamu itu seorang yang kerja jadi guru, itu jangan gitu. Kalau kamu cuma kerja jadi guru kesel gitu. Kenapa? Karena sing dilakoni ora sebanding karo gajine kan begitu. Maka mulai sekarang itu tanamkan bahwa Anda itu adalah seorang pejuang ya, dai kalau bahasanya di pondok pesantren gitu ya, yang profesinya sebagai guru gitu ya. Kalau dulu kita ingat mbah-mbah yai kita yang babat alas gitu ya, ini konteksnya kiai, baik kiai pondok, kiai kampung ya, yang babat alas itu gak ono sing kei bayaran. Sopo sih bayarnya kan gak ada ya. Ya, tapi tulus ikhlas itu ya mengamalkan ilmu yang diperoleh dari guru atau kiai sebelumnya, guru-gurunya itu. Jadi kadang kalau ingat itu tuh masya Allah ya luar biasa ya. Kalau saya yang paling berkesan itu Mbak Salma karena saya tidak pernah mukim di pondok gitu, nggak pernah ya. Jadi kalau di kampung itu saya merasakan betul ya peran seorang tokoh kiai itu seperti apa begitu. Nah itu dalam konteks pendidikan formal ya di sekolah. Sekarang itu dibutuhkan ya guru-guru yang punya mentalitas seperti kiai-kiai zaman dulu gitu, yang benar-benar fokus mendidik murid-muridnya gitu. Oke, kita next dulu ya. Atau Vygotsky ya, ini yang terkata. Vygotsky ini ada istilah namanya scaffolding ya. Ada istilah terkenal juga namanya ZPD, zona perkembangan proksimal. Yaitu jarak antara tingkat perkembangan aktual anak, kemampuan dia dengan tingkat perkembangan potensial atau kemampuan di bawah bimbingan itu, jadi ada zona perkembangan gitu ya. Nah, peran media itu kalau dalam psikologi sebagai perancah intelektual ya. Sebenarnya tahu kalau orang bangun itu kan ada tulisan kadang butuh scaffolding ya. Tangga, gampangannya gitu ya. Jadi tingkatan-tingkatannya gitu. Nah, itu ada level-level di situ. Lah, media pembelajaran itu memfasilitasi itu gitu lah kira-kira ya. Yaitu ketika pemahaman anak meningkat, porsi penggunaan media dikurangi. Nah, jadi kayak ini tadi. Nah, kalau kita kembali gini enaktif berarti barangnya digowo gitu ya. Oke, wis mulai paham, saya ini pakai gambar. Gambar paham, wis penak, wis pakai simbol. Nah, ini yang ketiga ini itu. Itu sama kalau Vygotsky medianya nanti perlahan-lahan dikurangi gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Mbak Salma. Kenapa tadi Mbak Salma kok saya minta untuk browsing Mbak, cari, baca gitu. Nah, itu ada namanya kerucut pengalaman oleh Edgar Dale ya. Nah, apa itu? Nah, semakin aktif indera dilibatkan dalam manipulasi media, semakin dalam pengalaman belajar yang diperoleh siswa. Jadi begini, belajar itu kalau menurut kerucutnya Edgar Dale yang paling bagus itu ketika kita terlibat langsung gitu. Gampangannya begini, kalau kita belajar tentang sholat ya, bisa diceritani. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, setelah itu baca doa iftitah, setelah itu baca Al-Fatihah dan seterusnya ya gitu ya. Terus ruku baca ini, iktidal,
sujud dan seterusnya. Bisa diajarkan begitu itu bisa. Rukuk itu posisinya begini bisa. Tapi yang paling mengena itu tetap ketika ya praktek kan begitu ya. Tetap yang paling berpengaruh praktek gitu. Makanya saya tidak anti Mbak Salma dengan pembelajaran meskipun kita ini sudah usianya sudah dewasa gitu ya, sudah mahasiswa. Coba Mbak dibaca, misalnya gitu itu saya nggak anti gitu itu. Bukan berarti kalau ada guru dosen kita yang minta kita silakan dibaca itu artinya meremehkan, itu bukan. Ya, itu dalam rangka supaya keterlibatannya itu lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu ketika Mbak Salma jadi kepala sekolah misalnya begitu ya, kan punya anak buah tuh, punya guru-guru yang jadi ya kita doakan kan nggak apa-apa gitu ya. Itu jangan sungkan misalnya, ayo Pak Bu dibaca ini dulu gimana, enggak apa-apa, tapi kita jelaskan ya, nggak dikira nanti kita meremehkan mereka gitu. Jadi kita jelaskan bahwa ini tuh ada maksudnya, ada teorinya, gini kenapa orang diminta untuk terlibat begitu ya. Oke, piramida pengalaman ya. Simbol verbal membaca teks, tengah media audio visual video demonstrasi. Nah, yang paling dasar itu yang paling baik itu adalah pengalaman nyata langsung. Nah, ini yang paling penting itu yang di sini ya. Oke. Nah, ini kalau kita kerucutkan bentuknya kan kayak kerucut ini ya. Yang ini kecil, yang ini makin lebar, makin lebar, makin lebar ke bawah gitu. Kalau cuma membaca tok ya kurang gitu ya. Oh, yang bagus tuh membaca, mendengar. Oke. Ono gambare. Gambar tok kurang mantep, lebih mantep lagi video gitu ya. Ono sing lebih mantep lagi dilakukan. Nah, gitu, ngelakoni. Ya, kembali ke belajar sholat tadi, Mbak. Ada buku pasolatan ya. Masih inget saya, sampulnya warna ungu itu ya. Nah, itu kan ada itu buku ya. Orang bisa nggak belajar itu dengan baca? Bisa ya. Bahkan orang mohon maaf ya, orang-orang yang belajar baca Qur'annya belum bisa itu kadang yang dibaca itu teks Latinnya yang dibaca itu ya. Nah, itu kan ada itu kayak gitu ya. Ya bisa, tapi kan kurang mantep. Yang lebih mantep lagi kalau ada yang audionya ya, ada yang membacakan itu. Oke, itu dibacakan. Nah, terus lebih bagus lagi ono gambare ya. Gambar kurang mantap lagi ono video. Ono lebih mantap lagi yaitu bermain peran itu dipraktekkan langsung, praktek langsung. Apa namanya? Sholat itu seperti ini. Nah, gitu. Nah, itu kalau kita menggunakan teorinya kerucutnya Edgar Dell. Nah, dari sini kita dapat ini Mbak Salma bahwa kalau kita nanti jadi guru, bagaimana caranya sebisa mungkin dalam pembelajaran itu murid kita itu terlibat langsung. Ya. Misalnya pelajaran tentang sejarah, pidatonya Pak Soekarno itu. Oh, jadi cerita tok. Kalau perlu kita praktekkan. Dulu kira-kira pidatonya Pak Karno itu berapi-api itu kira-kira kayak gini. Nah, itu ya. Sampaikan itu. Saudara-saudara gitu ya. Misalnya begitu. Ya kalau kita bisa menirukan ya. Kalau kita nggak bisa menirukan yo jadi paksa kan tambah lucu nanti. Nah, ini kita masuk ke teori komunikasi ya. Jadi peran media itu ada di tengah-tengah sebetulnya gitu. Jadi kalau ini kan sebenarnya interaksi antara guru dengan murid sebetulnya kan begitu. Media itu kedudukannya di mana kan tadi gitu. Guru ini source tapi jangan dimaknai sebagai sumber belajar satu-satunya yang seperti kita awal tadi bahas, bukan begitu maksudnya. Tapi konteks kedudukan itu kan source guru itu ya. Nah, guru punya message ini, Mbak. Punya materi, punya nilai, punya kurikulum gitu. Nah, siswa, saya lompat ke sini dulu. Siswa itu receiver, penerima. Ya. Nah, kalau sudah nerima dia
punya feedback nanti gitu ya, entah dalam bentuk pertanyaan, konfirmasi itu, oh iya saya ngerti sekarang gitu ya, misalnya gitu ya. Oh berarti ini bisa dimanfaatkan untuk ini ya, itu namanya feedback dari siswa gitu ya. Nah media itu posisinya di tengah-tengah ya, saluran fisik yang menghantarkan pesan. Ini posisi media itu di situ. Supaya pesan kita lebih mudah tersampaikan, lebih maksimal tersampaikan itu menggunakan media gitu. Oke. Saya next. Mengapa komunikasi itu terkadang bisa gagal? Nah, ini. Pertama ada hambatan semantik namanya. Guru menggunakan bahasa atau istilah ilmiah tinggi yang asing bagi kosakata anak usia SD. Ingat, ini konteksnya anak usia SD. Bukan Mbak Salma. Atau yang lain ya, yang mungkin di YouTube ya. Jadi kalau SD kitanya yang harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan kalau ada istilah yang mereka nggak paham, kita pahamkan. Tapi kalau posisi kita sebagai orang dewasa, sebagai mahasiswa, kalau nggak ada istilah yang kita belum tahu, kita yang wajib mencari tahu ya. Ya begitu. Malu kita sama guru kita nanti ya. Kecuali memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kita cari maknanya nggak ketemu. Terpaksa. Ustadz, Pak Guru, Pak Dosen, saya sudah berusaha nyari Pak istilah tadi namanya media misalnya gitu ya, misalnya gitu. Gak ketemu Pak gitu. Ini buktinya saya mencari-cari Pak, gak ketemu Pak. Saya udah baca ini gitu. Tolong Pak jelaskan Pak. Nah, itu boleh seperti itu ya. Jadi ada adabnya begitu ya. Nah, tapi jangan sampai menghalangi. Wah, saya nanti kalau tanya saya dipermalukan nanti saya ini. Ya itu juga jangan gitu ya. Nanti malah nggak jalan nanti ya. Jadi kalau saya sih enjoy aja lah gitu ya. Kita manusia itu juga nggak sempurna gitu ya. Ngomong aja terus terang, maaf saya tadi belum sempat cari tahu misalnya kayak gitu. Itu gak apa-apa. Meskipun kalau di zaman sekarang sepertinya mustahil lah Mbak kita nggak bisa mencari tahu tentang istilah itu ya. Karena media itu sekarang banyak ya. Kalau kita bisa pakai Google, kita bisa pakai AI. Pokoknya kalau orang sekolah zaman sekarang terus menurut saya itu dimanjakan sekali gitu. Bismillah. Betul. Termasuk saya Mbak Salma. Saya kalau mengajar itu boleh nggak Ustadz pakai AI? Boleh gitu. Saya membolehkan mereka pakai AI itu membolehkan gitu. Ya tentunya kecuali kalau sedang ujian ya. Kalau ujian memang mereka sedang diuji, tapi saya pengen mereka menggunakan internet, menggunakan AI gitu ya. Itu untuk membantu posisinya ya. Membantu mengkonstruksi pikiran mereka begitu. Saya beneran itu membolehkan dan mempercepat kerja gitu. Selama ya nggak ngawur gitu ya. Jadi bias-bias AI-nya itu disingkirkan ya. Karena AI itu belum bisa 100% membuat sesuatu yang plek ketiplek seperti yang kita inginkan itu memang belum bisa. Ya saya beberapa kali manfaatkan misalnya ada acara RT gitu ya di tempat saya. Pak tolong buatkan flyer undangan gitu ya. Oke tak buatkan pakai AI gitu. Kadang ada revisi Mbak, ininya tolong dirubah ini. Nah gitu, AI itu nggak bisa 100% plek ketiplek seperti yang kita inginkan tuh belum bisa untuk saat ini. Jadi sentuhan kita sebagai guru, sebagai manusia itu tetap dibutuhkan. Intinya gitu. Nah ini ya, media pembelajaran hadir sebagai insulator atau peredam gangguan komunikasi di atas agar esensi pesan tetap utuh. Nah jadi ini, siswa itu kadang ada yang merasa jenuh, ngantuk, lapar, ya kelasnya bising, kelasnya sumuk gitu ya, gerah gitu. Nah media pembelajaran itu posisinya ini membantu mengatasi ini. Wah siswaku ngantuk, tak setelno video, gitu ya, yang menarik gitu. Jadi media itu segala sesuatu
nah ini tadi, kalau berkaitan dengan hambatan ya dia menyelesaikan hambatan gitu ya. Uniformity of perception. Uniform itu artinya apa? Kesamaan ya. Persepsi ya persepsi kayak ini ya. Anak SD di satu kelas memiliki latar belakang pengalaman hidup yang berbeda-beda secara sosial dan geografis. Fake ya, jelas ya. Kalau kita punya murid 30, ya di situ ada 30 anak yang semuanya berbeda gitu. Jangankan kok di situ, yang kembar aja berbeda kan begitu ya. Apalagi yang beda ayah, beda ibu gitu. Tanpa media, kata pegunungan akan diimajinasikan berbeda-beda oleh anak pesisir pantai dengan anak pegunungan. Ini contoh ya. Ya ada orang itu yang nggak tahu loh istilah pegunungan itu ya. Ada pegunungan itu samakan dengan gunung dan lain sebagainya. Ini contoh saja gitu ya. Bahkan di level mahasiswa juga masih ada, Mbak. Di mahasiswa saya fisika itu kalor itu apa gitu ya. Kalor itu panas, ya, masih begitu gitu. Ya, saya maksudnya gimana nih kalor itu panas itu? Gitu ya. Kalau yang dingin tuh nggak ada kalornya apa gimana gitu kan. Mulai bingung kalau ditanya begitu ya gitu. Nah, jadi apa namanya? Memahami istilah, menyamakan persepsi itu sangat-sangat penting begitu ya. Tapi ya tentunya kita nggak langsung langsung blek begitu ya untuk anak-anak SD. Jadi ada tahapannya sebenarnya. Nah, fungsi integratif media itu menyamakan persepsi visual semua siswa secara serentak terhadap realitas di luar jangkauan mereka. Ya tadi, oke, karena yang mempersepsikan pegunungan itu masih bermacam-macam. Ini loh gambar gambar pegunungan. Nah, waduh kan akhirnya gitu. Atau orang itu dulu itu saya di jenjang apa ya? Saya agak lupa, SMA mungkin ya. Pemahaman mereka tentang jerami itu beda gitu, Mbak. Jerami itu kan kalau kita memahami kawul ya, kawul itu apa sih? Ininya padi itu loh ya. Nah, ya betul, itu kan jerami ya. Loh ada loh teman saya itu yang punya persepsi jerami itu adalah kain yang direndam dengan air gitu. Kok gak nyambung sama sekali. Tapi ya itulah persepsinya dia begitu terhadap jerami. Saya kisah lagi itu juga ada. Saya punya teman ya. Apa namanya? Julukannya itu cumi gitu ya. Julukannya itu cumi. Cumi-cumi itu loh Mbak yang dimakan, Mbak. Jadi panggilannya itu cumi, cumi gitu ya. Ya noleh itu loh sudah jadi julukan cumi. Lah, tahu nggak sejarahnya itu lucu. Jadi waktu SMP itu ya, waktu SMP itu gurunya cerita tentang cumi gitu ya. Ada yang tahu? Oh ya tahu cumi dimasak kadang-kadang gini-gini ya. Terus coba silakan kamu gambar cumi gitu kan. Ya. Nah teman saya itu yang digambar itu ternyata bukan cumi. Yang digambar itu ternyata kepiting. Loh, jadi kaget loh kok kepiting gambar. Loh Mbak ini bukan cumi. Loh dia sendiri juga kaget loh. Iya tuh Bu itu. Iya ini bukan cumi namanya kepiting gitu. Nah itu contoh ya. Itu SMP loh bahkan. Ya bayangkan itu ya. Nah kalau SD bisa jadi lebih banyak lagi. Jadi disitulah sekali lagi fungsi dari media media pembelajaran gitu ya. Kalau sekiranya persepsi mereka tentang hewan belum sama, ya kita samakan. Jangan-jangan nanti kambing sama domba itu ada yang nggak bisa membedakan kan gitu ya? Apa tuh bedanya kambing sama domba kan begitu? Ya kan? Karena kalau kalau kita ke restoran gitu ya, daging kambing, daging domba itu beda. Istilahnya beda ya. Bahasa Inggrisnya itu juga berbeda ya. Kambing dengan domba. Ini sampai cari lah beda ya. Gitu. Domba itu lamb gitu ya. Kambing itu sheep kan gitu. Itu kan agak-agak berbeda. Nah, jadi biar biar mereka juga tahu. Gitu. Apa sih bedanya kambing sama domba gitu. Kalau orang desa gampang, wedhus Jawa, wedhus Gibas kan gitu ya. Itu kadang ada yang nggak tahu Pak kayak gitu itu. Ya. Banyak lah kalau di desa itu kejadian-kejadian istilah itu banyak ya orang itu yang tidak tahu. Bahkan saya masih ingat ya perdebatan oli bekas itu sampai sekarang itu belum ketemu jawabannya saya. Dari saya SMA sama teman saya. Saya mau tanya Mbak Salma, Mbak
Sampeyan tahu oli bekas, Mbak? Tahu, Mbak, ya? Pernah lihat? Kalau oli yang masih baru tahu? Nah, sekarang saya tanya, apa sih bedanya oli baru dan oli bekas? Oke. Nah, ya. Heeh. Nah, itu yang sampai sekarang dengan teman saya nggak ketemu tuh begini. Oli itu kira-kira baru sama bekas itu lebih kental yang mana, Mbak? Ya enggak, pasti enggak lah, enggak mungkin. Heeh. Nah, itu kira-kira lebih kental yang mana gitu ya. Nah, itu sampai sekarang tuh perdebatannya saya soalnya belum ketemu sama dia lagi ya. Dia dia punya pendapat oli baru itu encer, oli bekas itu kental gitu. Nah, kalau saya itu sebaliknya, oli baru itu kental, Mas, kayak gitu. Oli bekas yang sudah encer. Lah ya apa iki gak ketemu. Ya perbedaan persepsi gitu ya. Definisi kental itu berbeda antara saya dengan teman saya waktu itu ya. Cuman saya kalau ketemu tuh saya pengen jelaskan dia secara fisika ya. Jadi kental yang dia maksud itu dilihat dari visualnya, dari warnanya gitu. Karena oli baru itu relatif apa ya, lebih bening lah istilahnya gitu ya. Karena memang masih baru gitu. Kalau bekas agak hitam karena mulai apa ya, kotoran bekas pembakaran itu loh. Nah, tapi dia memaknai itu sebagai kentalan gitu. Jadi mendefinisikan kental tuh beda antara saya dengan dia gitu kan ya. Sementara kalau saya tuh pakai prinsip teksturnya gitu. Karena oli masih baru dia tuh sifatnya melumasi, dia harus kental gitu. Sementara oli bekas itu sudah dipakai ya, ibaratnya ya sudah bekas maka dia sudah semakin encer kan begitu. Nah, ini contoh persepsi aja itu ya, contoh yang menarik ya kalau di ini kan. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Fungsi psikologis media. Nah, atensi, afektif, kognitif, kompensatoris. Apa aja itu? Atensi itu tentunya menarik ya, menarik perhatian itu. Bayangkan kalau hari ini saya ngomong tok tanpa ada media yang saya tampilkan kan yo kowah-kowah gitu. Oh, maksudnya kan gitu ya. Tapi kalau ada tampilan seperti ini kan panjenengan bisa baca. Oh ya ya ya, ya ada ini ya. Lalu afektif. Afektif itu menggugah minat emosi, empati, keindahan gitu ya. Wah, kalau ini sangat tergantung orangnya, Mbak gitu ya. Kadang orang tuh membuat slide itu warnanya suka yang bling-bling gitu ya, warna-warni. Itu ada dosen yang begitu itu ada. Ada juga dosen itu yang lebih suka warna-warna gelap gitu ya. Ada suka yang warna-warna tertentu gitu ya. Ya, itu sudah ini. Tapi nggak masalah itu ya. Yang penting tujuannya adalah menggugah minat atau empati, emosi gitu ya supaya tertarik itu. Kognitif tentu ya, fungsinya mempercepat proses pemahaman ya, lalu kompensatoris, membantu memahamkan materi pada siswa berkemampuan lambat yaitu sifat dari ini gampang lah kalau ini menurut saya. Apa manfaat bagi guru? Ya ini standarisasi materi gitu supaya persepsinya sama tadi itu ya. Pembelajaran lebih efektif ini yang kedua, waktunya lebih efisien gitu ya. Orang kakean cerita gitu ya. Jadi tadi bayangkan kisah tentang cumi-cumi dan kepiting tadi kalau menceritakan kan lama itu. Lah, cumi itu yang gini loh, yang gini, yang mana? Udah kasih gambar aja. Ceret, selesai. Oh, yang kayak gini. Nah, selesai gitu. Atau tentang pegunungan tadi. Oh, pegunungan tuh kayak gunung tapi banyak. Itu gimana, Ustaz? Gimana? Bingung kan? Kasih aja gambar. Ceret, selesai gitu ya. Oke. Selanjutnya manfaat lagi ya, menghadirkan objek besar ya. Nah, ini kalau mau lebih ini kalau di sini dituliskan membawa model pesawat terbang atau gajah ke dalam kelas dalam bentuk market, atau kalau di sekolah-sekolah itu kadang ada kayak semacam tengkorak itu ya untuk memperkenalkan tulang gitu ya, atau globe ya, tak sampai tahu globe kan ya. Oh ya kayak gini untuk menjelaskan bumi itu
bulat loh nak ya, kita tuh di sini bumi itu berputar, itu pakai globe itu juga. Atau bahkan menunjukkan objek mikro gitu. Jadi kalau objeknya besar itu kita bisa sajikan yang lebih kecil, yang mudah dia memahami. Atau kalau yang mikro ya, misalnya sel, eh, jaringan otot misalnya gitu ya, itu ada alat peraganya, itu lebih lebih Apakah alat peraga itu termasuk media, Ustaz? Iya, betul. Alat peraga itu nanti pada akhirnya secara definisi masuk bagian dari media ya. Tapi yang bersifat itu tadi mensupport itu tadi, bukan bukan yang malah membuat bingung gitu ya. Gitu. Atau memvisualisasikan hal yang sifatnya berbahaya gitu ya. Kan nggak mungkin kita belajar tentang gunung meletus ya. Nanti kalau pas meletus kita ke sana ya dilihat, wah ya nggak bisa. Ya, tapi ada visualisasinya gitu ya, ada videonya, itu dijadikan media gitu misalnya. Oke. Lalu kriteria memilih media itu seperti apa? Nah, ini kalau disingkat ya, action. Memperhatikan ini akses ya, mudah nggak diakses gitu. Kalau nggak mudah ya jangan. Misalnya kita mau belajar hewan-hewan yang bisa apa namanya? Atau jenis-jenis domba aja lah ya. Saya tuh senang sekali dengan dunia peternakan soalnya. Jenis-jenis domba misalnya. Yuk kita belajar tentang domba yang dari gurun mana gitu ya, atau dari pegunungan mana gitu. Hah, lihatnya dari mana Pak? Gitu ya. Ya ngapain ya nyari yang jauh-jauh gitu. Cari yang dekat gitu ya, yang ada di sekitar kita gitu. Kos ya, yang C itu kos, biayanya diperhatikan gitu ya. Kalau kita misalnya mau menjelaskan tentang Ka'bah gitu ya. Ya kalau mampu alhamdulillah ya. Pembelajarannya kita langsung berangkat ke Mekah misalnya gitu ya. Mantap itu. Ya kalau nggak mampu ya minimal ada videonya, ada gambarnya kan seperti itu. Teknologi ya, ya yang mendukung teknologinya. Teknologi itu tidak selalu berkaitan dengan elektronik ya Pak ya. Bisa jadi ada teknologi eh, tepat guna ya, teknologi lama. Jadi kita misalnya mau menjelaskan tentang bagaimana air itu diambil dari sumur. Nah kebetulan kok kita di suatu desa yang terpencil gitu ya, nggak kenal mereka yang namanya pompa air apa. Kalau orang Blitar sih nyebutnya sanyo gitu ya. Orang nggak tahu itu gitu. Tahunya yang di manual diungkek gitu ya, ngek 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 gitu ya. Ya itu yang kita jelaskan gitu. Lalu yang I adalah interaktif ya. Nah, tapi media itu menurut saya ada gitu aja itu sudah menarik ya bagi siswa itu. Lalu yang ini menurut saya sunnah muakkad itu. Novelty ya, novelty itu ada kebaruan di situ. Jadi sesuatu yang memang berbeda. Gitu. Beda itu gimana Mbak? Misalnya eh, kita mau menjelaskan tentang eh, apa namanya bumi ya, bumi itu bulat. Dari dulu kok globe terus globenya gitu aja. Ini punya saya beda nih. Globenya itu bisa nyala, ini ada lampunya. Wah, itu kan sesuatu yang baru gitu ya. Globenya itu sudah ditambahkan dengan apa namanya bulan, matahari gitu yang itu bisa menunjukkan proses terjadinya gerhana. Nah, misalnya kayak gitu. Yang sebelumnya nggak ada sekarang jadi ada gitu. Jadi novelty itu istilah lainnya adalah kebaruan, Mbak. Sesuatu yang tidak sama dengan yang lain gitu ya. Oke. Next. Evolusi paradigma guru ya. Kalau paradigma lama itu media itu digunakan sebagai selingan saja. Nah, ini yang di awal tadi saya sampaikan. Ben nggak nganggur gitu ya, ben nggak ngantuk misalnya kayak gitu ya. Kayak iya media, kayak iya video gitu ya. Ya, kata-kata biar nggak ngantuk, biar terhibur itu betul itu. Tapi jangan dalam rangka mengisi kekosongan gitu. Atau sekedar ben rame tok itu jangan itu repot. Saya tuh kadang mikirnya gini Mbak ya. Ini kalau ini pikiran saya sendiri itu. Kita tahu ya ulama-ulama kita itu dulu karyanya luar biasa ya, kita melihat seperti Imam Bukhari, Imam Nawawi gitu.
Dan mereka tuh belajar dari guru-gurunya loh ya. Mereka tuh dalam tanda kutip mulazamah mendatangi kiai-kiainya, ulama-ulama sebelumnya, guru-gurunya itu didatangi. Saya tuh kadang mikir, eh, apa mereka itu ketika berada dalam majelis itu ono ice breaking ya gitu ya. Saya kadang mikir itu begitu gitu. Ice breaking kelasnya Imam Syafi'i ini seperti apa ya kalau ke murid-muridnya. Saya kadang mikir seperti itu gitu. Nah, jangan sampai kita ini terlalu jauh ya dengan para ulama gitu. Saya yakin ya mungkin adalah jedanya mereka berpendapat. Saya masih ingat perdebatan, ya bukan debat-debat ini ya, kayak kayak guyon tuh Imam Syafi'i dengan Imam Malik kalau nggak salah dengan gurunya itu, tentang tentang ini loh yang dikisahkan, eh, Imam Syafi'i kalau nggak salah waktu itu bekerja gitu ya untuk mendapatkan anggur gitu kan. Terus dia ngomong ke gurunya, wahai guru, nih lihat, saya kerja akhirnya dapat anggur. Nah, ini membuktikan bahwa kita ini nggak bisa menang tok, harus ada effort, harus ada usaha kalau pengen mendapatkan sesuatu. Terus gurunya sambil metik anggurnya makan, saya loh dari tadi pagi itu pengen banget anggur gitu ya. Saya berdoa sama Allah dan saya nggak ngapa-ngapain. Ini anggurnya datang sendiri gitu ya, gitu ya. Itu kan suatu apa ya, suatu guyonan tapi bermutu gitu loh, ya nggak? Tapi ini kelas gitu. Nah, masalahnya terkadang guru-guru di zaman sekarang itu ketika mencairkan suasana di kelas, dia membuat game, dia membuat sesuatu yang nggak ada esensinya, tuh nggak ada, itu nggak ada mutunya sama sekali. Cuman sing penting guyon, sing penting teriak-teriak, sing penting seru. Nah, ini loh yang apa ya, kita harus mempertahankan lah ya, guyonan-guyonan berkelasnya para ulama-ulama kita gitu ya. Sehingga suasana itu tetap bisa apa ya, tercerahkan, suasana kembali fresh tapi sangat bermutu. Nah, itu yang menjadi PR besar. Ini yang berikutnya paradigma baru ya. Media wajib menyatu dalam langkah-langkah skenario pembelajaran. Nah, ini loh. Jadi media itu sudah bagian dari skenario yang kita rancang. Nah, itu tadi ya. Kan tadi guyonannya Imam Syafi'i dan Imam Malik itu, semoga saya tidak salah ya. Itu kan dalam rangka sebetulnya apa ya, menunjukkan konsepnya masing-masing kan. Yang satu berkonsep segala sesuatu itu harus kita ikhtiarkan gitu ya. Yang satunya oh enggak gitu kan ya gitu ya. Tapi itu satu konsep dalam loh sebetulnya. Tapi dibahas dengan suasana yang sangat menyegarkan, suasana yang sangat cair seperti itu. Gitu. Itu menarik menurut saya. Itu kelas sekali itu. Bahkan kalau tidak salah, siapa sih waktu itu ya? Rasulullah atau siapa ya di dalam satu forum itu yang makan kurma itu loh ya. Makan kurma itu, saya lupa Abu Bakar atau Sayyidina Ali, saya agak lupa gitu ya. Itu kalau makan kurma itu bijinya diletakkan di tempatnya Rasulullah gitu. Nah, makan letakkan di situ gitu. Terus itu guyon gitu. Wah, ini kok ada orang yang lapar sekali ya gitu. Lu lihat biji kurmanya banyak sekali di depannya itu ya. Nah, Rasulullah nggak kalah cerdas itu ya. Oh iya dah, iya ya. Tapi ada yang lebih lapar loh gitu dari saya gitu. Loh, siapa Rasulullah? Nah itu yang kalau makan kurma sak biji-bijinya dimakan gitu karena di depannya nggak ada biji kurmanya sama sekali gitu. Wah, ini kan suatu apa ya, ice breaking mungkin candaan tapi kelas itu. Nah itu Mbak yang perlu kita pikirkan nanti kalau kita mengajak murid kita bercanda dan lain sebagainya itu yang berkelas begitu. Juga kisah yang masyhur itu ya, Rasulullah pernah berbicara dengan seorang nenek-nenek gitu ya. Wah nanti orang tua kayak jenengan tuh nggak ada di surga mbah, kira-kira bahasa sekarang gitu ya. Wah neneknya kan kaget, waduh ya Allah itu ya Rasulullah kok saya nanti gak masuk surga gimana. Ternyata penjelasannya oh, nanti panjenengan itu akan muda lagi kalau di surga. Nah, seperti itu kan masya Allah gitu ya, bercanda tapi kelas dan tidak ada kebohongan di situ ya. Nah, di situ benar-benar luar biasa. Ah, itu nanti titipannya kalau kita membuat media pembelajaran nanti benar-benar berkelas.
Nah ini, studi kasus sedikit, nah ini slide-nya tinggal sedikit kok Mbak, nanti habis ini, selesai gitu ya. Oh ini ada huruf yang, lateksnya belum nerjemahkan dengan baik gitu ya. Ini bacanya setengah ya, dan ini seperempat ini sebetulnya gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan, memahamkan setengah dan seperempat ya. Kalau saya tuh biasanya paling gampang tuh pakai pakai kertas tuh bisa ya digunting ya jadi 2 kertas HVS itu bisa. Atau kalau sambil pengen makan-makan bawa kue itu ya, bawa apel itu bagi 2 juga bisa gitu. Jangan langsung 1/4 1 apa, 1/4 ditulis tok, jangan. Dibawa ke konkret dulu gitu ya. Karena dengan ini yang sebelah kanan, dengan menyentuh melipat kertas misalnya begitu ya, membagi kertas secara visual, itu siswa itu benar-benar paham esensi pecahan. Walah, pecahan tuh kayak gini ya ternyata gitu. Ternyata ada satu benda yang begitu dibagi ke orang lain dapatnya cuman segini, 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 segini gitu. Itu esensi dari pecahan gitu ya. Dan itu salah satu ilmu yang tertua dan terkeren ya, pecahan itu Mbak gitu. Jadi kalau kita tahu ilmu mawaris itu kan konteksnya pecahan-pecahan kan ya. Kalau punya anak laki-laki sekian untuk segini, ini untuk ini kan gitu-gitu ya. Itu ribet kan itu ya. Itu pecahan itu. Itu luar biasa. Ini yang kedua misalnya, guru berceramah panjang lebar tentang proses evaporasi, kondensasi, presipitasi. Siswa bingung membayangkan. Ini kayak tadi kita ceritakan itu di apa namanya, pegunungan itu pokoknya anak-anak ya, itu kayak gunung tapi banyak gini 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 misalnya gitu ya. Muridnya bingung bayangno, "Ya opo sih karepe ustadzah ustadz saya ini," gitu ya. Ya sudah, tunjukkan aja gambar atau video pegunungan, selesai ya. Ini studi kasus yang kedua seperti itu. Nah, ini, untuk tugas yang keberapa berarti Mbak sekarang? Keempat ya berarti ya? Mhm. Tugasnya refleksi saja ya. Jadi saya tidak mau tugas yang ribet-ribet gitu ya. Cukup refleksi saja, nanti Mbak Salma bisa melakukan ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Jika Anda mengajar di sekolah pelosok tanpa aliran listrik dan internet, rancanglah satu media inovatif minim biaya untuk mengajarkan konsep gravitasi bumi. Eee, Kebayang nggak kira-kira? Sampean tulis nggak apa-apa nanti. Loh, seperti ini tuh ya, sampean bisa diskusi dalam tanda kutip ya, mencari referensi dari internet, dengan ChatGPT, dengan AI, dengan Gemini, boleh Mbak, gitu. Tapi ya itu tadi pesan saya tuh, AI itu alat yang membantu kita ya, jangan sampai 100% dibuatkan AI. Wah, ya enggak, otak kita nanti eman-eman, enggak terlatih gitu. Kita mintai pendapat, "Menurut kalau gini gimana? Kalau gini gimana?" Begitu ya. Terus yang kedua ini, mungkinkah penggunaan media pembelajaran justru mengalihkan perhatian siswa dari tujuan utama? Nah, tadi kalau jenengan nyimak, saya yakin jawabannya udah bisa ini. Ya, tadi kita ceritakan tuh intinya kan tentang ini sebetulnya kan. Yang dari tadi kita ceritakan kan sebenarnya tentang ini, bagaimana supaya tidak apa namanya, justru mengalihkan perhatian dari materi utama. Tugas keempatnya ini, monggo nanti teman-teman yang juga menyimak dari rekaman YouTube bisa memperhatikan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Salma yang sangat rajin ya menyelesaikan tugas-tugasnya, ilmunya gitu ya, yang lain juga gitu. Oke, saya kira cukup Mbak untuk pertemuan kita di siang hari. Ada pertanyaan nggak Mbak kira-kira? Kalau ada pertanyaan monggo barangkali. Mboten. Nggih, alhamdulillah nek ngoten mudah-mudahan lancar segala urusannya nggih. Terima kasih kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.